Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan buat kita hari ini. Saya berharap kita terus tetap semangat membuka hati kita dan menyambut anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui kehidupan, melalui nafas yang masih berhembus, sehingga kita boleh melakukan aktivitas kita. Dan terlebih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Kalau Tuhan masih memberikan nafas, memberikan hidup, berarti ada sesuatu yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikianlah di firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian pujian dari orang yang tertindas, dari orang yang selalu dihina, dicerca, dibuli. Setiap hari dia terus menangis, air mata terus mengalir dari pelupuk matanya, karena hinaan demi hinaan terus terjadi dalam hidupnya. Tetapi sekalipun dia dihina, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia selalu berseru-seru kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa orang yang benar pasti dikasihi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang selalu menaruh hatinya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini saudara-saudara, firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita bahwa orang yang benar, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu percaya kepada Tuhan dan menyerukan segala sesuatu kepada Tuhan, maka dia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Dia bahkan akan diangkat oleh Tuhan. Dia akan dihibur, bahkan diberikan tempat lebih hebat, bahkan sejajar dengan orang-orang bangsawan. Jadi jangan pernah kecewa kalau kita dihina oleh orang lain. Jangan pernah kita menjadi surut iman kita, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Mungkin kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa menangis. Tapi ingatlah, Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Dia selalu memperhatikan orang-orang yang dia kasihi. Dan dia akan membalaskan sakit hati, kekecewaan, penderitaan dari setiap penghinaan kepada orang yang benar. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan anak-anaknya yang dikasihinya, anak-anaknya yang selalu mencintai dia, anak-anaknya yang selalu berserah kepadanya, anak-anaknya yang selalu berseru-seru mengadukan pergumulannya, bahkan setiap hari berdoa dengan tangisan, maka Tuhan pasti akan mendengar dia. Tuhan pasti akan membela dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi satu peringatan dan penegasan kepada kita bahwa tidak pernah sia-sia orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia orang yang selalu saja boleh sabar dan berseru kepada Tuhan, sekalipun begitu banyak hinaan-hinaan dan bulian-bulian yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. Pada akhirnya Tuhan akan menghukum mereka yang jahat-jahat itu. Dan ini mau menegaskan kepada kita juga saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini dikatakan di ayat 3, jangan kamu selalu berkata sombong.
Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jadi siapapun kita saudara-saudara, sehebat apapun kita, sekaya apapun, sepintar apapun, secantik, seganteng, dan seapapun kita, ya, jangan pernah sombong. Jangan pernah mengatakan caci maki kepada orang lain. Karena Tuhan selalu mendengarkan, selalu berpihak kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang benar, yang selalu berseru kepada Tuhan. Saya mau mengingatkan melalui firman Tuhan, barang siapa tahu kita ada yang mengalami penderitaan, mungkin karena tidak memiliki anak, dan sehingga orang mampu berkata-kata yang tidak baik kepada kita, mengatakan kita mandul lah, mengatakan kita wanita yang tidak berguna lah. Apalagi banyak orang-orang Batak juga saudara-saudara yang mampu, ya, mertuanya, padahal mertua perempuan itu, ya, yang berani mengatakan kepada anaknya, sudahlah ceraikan istrimu karena dia mandul. Saudara-saudara, perlakuan yang seperti ini yang tidak benar, yang tidak disukai oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan merendahkan orang-orang yang seperti ini. Tuhan akan menghancurkan cara berpikir orang-orang yang seperti ini. Karena buat Tuhan semua manusia berharga, baik dia bisa memiliki anak atau tidak memiliki anak. Hidup orang tidak tergantung dia mampu mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Dia memiliki harta, jabatan, atau kuasa apapun. Bukan itu. Yang penting bagi Tuhan, kalau dia hidup boleh berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya, maka itu yang akan didengarkan oleh Tuhan, yang akan diberkati, ditolong, dilepaskan dari setiap pergumulan-pergumulannya. Tuhan melihat tangismu, air matamu yang direndahkan oleh orang lain. Air mata kita yang terjatuh karena penghinaan, karena penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain kepada kita. Itu semuanya akan dipertanggungkan Tuhan kepada orang-orang yang jahat itu. Dan Tuhan akan membalaskan itu. Dan Tuhan akan mengangkat kita kepada kepada hal yang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya. Makanya itu yang dikatakan oleh Tuhan, saudara-saudara, melalui firman-Nya hari ini. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Orang yang hina dia angkat dari dalam debu. Debu itu kotor, yang hina, ya kan? Tapi itu diangkat oleh Tuhan sehingga dia memiliki kemuliaan. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Jadi orang yang selama ini direndahkan, Tuhan akan angkat dia sejajar dengan orang-orang bangsawan, pahlawan-pahlawan, orang-orang yang memiliki kehormatan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada alasan buat kita untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan buat kita saudara-saudara untuk berlaku jahat ketika kita dijahati oleh orang lain. Tapi hendaklah setiap kita yang diperlakukan oleh orang-orang dengan kejahatan, ketidakadilan, diperlakukan dengan kurang baik, ingatlah Tuhan akan membalaskan itu kepada orang-orang yang jahat itu. Dan menolong kita, mengangkat kita, menempatkan kita di tempat yang mulia. Sehingga orang-orang yang jahat itu, yang merasa lebih daripada kita, menjadi rendah di hadapan kita. Tetap semangat, tetap bergembira. Ini menjadi penghiburan kepada kita. Siapapun kita, sebesar apapun penderitaan kita, ingat, Tuhan melihat kita. Setetes air matamu itu sama seperti sehelai rambutmu yang jatuh, diperhatikan oleh Tuhan. Setiap tetesan air mata penderitaan kita, Tuhan akan balaskan itu kepada orang-orang yang menjahati kita. Dan Tuhan akan menggantikan menjadi berkat kepada kita. Mari puji Tuhan. Sama seperti Hana pada saat ini. Dia merasa bahwa Tuhan adalah Allahnya. Benteng yang teguh bagi dia. Keselamatan bagi dia. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang selalu mengingatkan kami supaya kami tetap teguh, berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu berseru kepada Tuhan. Sebab seruan orang-orang benar selalu Engkau akan dengarkan dan tidak pernah Engkau abaikan. Dan Engkau akan mengangkat orang-orang yang rendah, yang selalu mengandalkan Engkau itu menjadi sejajar dengan para bangsawan. Sehingga orang-orang yang mengejek kami itu akan direndahkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat sebab Tuhan akan mengangkat kita sejajar dengan para bangsawan, para pahlawan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.